Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk mahasiswa riset teknologi informasi kelas sore ya. Jadi kita bahas terkait dengan tugas akhir untuk mata kuliah ini. Jadi untuk UAS-nya dikumpulkan pada satu UAS. Jadi kalau Ibu lihat tadi itu semua tugas sudah dikumpulin ya. Jadi hari ini sudah fix Ibu tutup semua akses ke tugas-tugas. Jadi tinggal menyelesaikan tugas akhir. Kita mulai dulu tugas akhir Anda. Oke, membuat sinopsis skripsi sama seperti sebelumnya, tetap membuat sinopsis skripsi. Cuman untuk saat ini sinopsis skripsi yang harus dibuat itu harus sesuai dengan pedoman yang ada. Terus yang kedua adalah harus disertakan dengan referensi-referensi yang sudah diajarkan sebelumnya, ya, di mana sinopsis skripsinya harus disusun dengan baik dan sesuai dengan kompetensi Anda. Yang kedua adalah digunakan jurnal-jurnal yang telah menjadi tugas untuk membantu isian dengan kutipan menggunakan Mendeley. Jadi karena kemarin sudah kerjain Mendeley, sebaik mungkin itu digunakan juga untuk pada di sinopsis skripsinya. Terus kemudian susun sesuai format. Nah, jadi format penulisannya sama seperti ini juga, sudah bisa dilihat sebenarnya ya, bisa di-download di e-learning. Yang pertama adalah cover, ya, ada identitas mahasiswa, terus kemudian ada judul penelitian, ya, gunakan judul sesuai dengan kompetensi Anda. Kalau misalkan kemarin UTS masih bahasanya masih latihan, masih bahasanya Ibu hanya melihat tidak keseluruhan format harus benar-benar disesuaikan. Kalau untuk UAS anggapannya bahwa kita sudah menyelesaikan materi perkuliahan yang ada untuk seluruhnya, berarti untuk kompetensi atau kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa Ibu anggap itu harus lebih daripada UTS ya pada saat UAS ini. Terus kemudian gunakan judul dalam maksimal 12 kata yang menjelaskan dengan baik penelitian yang mau Anda angkat ya. Terus kemudian nomor 3, latar belakang. Latar belakang minimal 1000 kata. Jadi mungkin kalau kemarin nggak semuanya 1000 kata, kalau sekarang bisa diselek semua ya untuk untuk bagian latar belakang, nanti di bawahnya akan terdeteksi berapa banyak kata yang sudah ditulis ya. Dalam latar belakang itu harus 1000 kata, itu minimalnya. Oke, minimal 10 kutipan yang sesuai dengan topik yang diangkat. Karena kemarin sudah ngerjain kutipan, berarti sebenarnya sekarang tinggal nyari nih. Sebenarnya 1000 kata itu kan sebenarnya bisa dikutip juga ya. Nah, jadi dengan dikutip terus ditampilkan, itu bisa ditampilkan seperti apa? Ditampilkan Mendeley juga, nanti di bibliografinya juga harus muncul atau daftar di bagian daftar referensi. Kutipan dapat berupa definisi, dapat berupa pembahasan studi yang sejenis, ya. Terus kemudian kutipan dengan Mendeley harus dapat terdeteksi. Jadi bentukan daripada tugas akhir ini nanti akan dalam format Word ya, Microsoft Word, di mana jika diselect akan terlihat warnanya berubah, dan jika tidak terdeteksi maka dianggap bukan atau tidak memuat sebuah kutipan ya, tidak mereferensikan ke arah manapun. Rumusan dan batasan masalah itu nomor 4 ya, terus kemudian ada tujuan dan manfaat. Terus kemudian nomor 6 ada studi literatur terkait dengan literatur yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Penjelasan terkait dengan definisi yang berhubungan dengan topik. Di situ juga definisi-definisi daripada yang mau Anda angkat juga bisa dikutip dari beberapa referensi yang sudah Anda kumpulkan ya. Terus kemudian diberikan sitasi ya kan. Terus kemudian nomor 7 metode penelitian. Ada gambar dan ada tahapan seperti apa penelitian. Boleh salah satu gambar atau tahapan. Salah satu boleh, atau kalau memang ada dua-duanya nggak apa-apa. Gambar modelnya apa, misalkan seperti itu. Kemudian tahapan penelitian Anda dari awal sampai akhir seperti apa. Boleh seperti itu. Ya, atau mungkin memasukkan rumus-rumus tertentu yang digunakan di dalam skripsi yang mau Anda angkat ya. Pilih salah satu metode penelitian yang Anda anggap paling cocok dan jelaskan langkah-langkah penelitiannya ya. Terus kemudian masukkan gambar agar lebih menarik. Terus kemudian yang selanjutnya adalah desain aplikasi atau desain analisa, misalkan seperti itu ya, bisa menggunakan flowchart ya, atau use case dia diagram untuk aplikasi ya. Kalau flowchart mungkin untuk jaringan ya kan ya.
bisa digunakan flowchart, bagaimana proses dari tahapan pengerjaan dari awal sampai akhir, bagaimana analisa itu dilakukan, dimulai dari pengumpulan data sampai dengan analisa dan evaluasi dan lain sebagainya, ya. Dapat juga dalam menggunakan flowchart sistem, boleh suatu flowchart, flowchart-nya boleh flowchart sistem, boleh flowchart dokumen. Jika use case diagram dilakukan fungsi extend dan fungsi include yang ada di dalam use case diagram, ya. Jadi bentukannya tetap dimasukkan. Terus kemudian terakhir adalah tinjauan organisasi objek penelitian. Jadi di sini harus ada organisasi objek penelitiannya apa, maksudnya objek penelitiannya apa, organisasinya seperti apa, lokasinya seperti apa, ya kan ya, dijelaskan dengan baik. Mungkin dijelaskan terkait namanya apa, logonya seperti apa, sejarahnya seperti apa, mungkin kalau bisa dijelaskan, atau terkait dengan apa yang dilakukan oleh organisasi tersebut yang mau Anda angkat masalahnya, ya. Oke. Terus kemudian rencana pengujian, testingnya seperti apa, ya, testing fiturnya seperti apa, dan testing usernya seperti apa. Buat tabel pengujian terkait dengan materinya, ya, terkait dengan materi fiturnya seperti apa, buat juga testing usernya. Kan ada dua, ada testing program dan ada testing dengan usernya juga. Dua-duanya dibuat. Oke. Terus kemudian untuk yang selanjutnya adalah jadwal penelitian, mau sampai kapan, dari kapan sampai kapan, itu harus jelas. Terus yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka menampilkan daftar referensi proposal dengan bibliografi menggunakan Mendeley yang saling berhubungan dengan kutipan yang ada di atas. Dan menggunakan format, formatnya nih ya, formatnya boleh IEEE, boleh juga menggunakan APA. Oke, pakai apa juga boleh. Jadi silahkan dipilih salah satu yang mungkin menurut Anda lebih baik ya. Dan sertakan juga di dalam di dalam berkas UAS-nya adalah format-format atau dokumen-dokumen yang Anda gunakan di dalam referensi, ya. Pedoman objeknya, pelaksanaan UTS dilaksanakan masing-masing mahasiswa mengikuti ini bukan UTS ya, UAS mengikuti pedoman pada saat UAS sesuai jadwal dikumpulkan pada e-learning dengan format Word dan dibaca dengan jelas. Minimal jumlah halaman adalah 5 halaman, dokumen diberi nama NIM dan nama lengkap, diketik dengan Word dan disimpan dalam bentuk Microsoft Word, dikumpulkan pada hari Senin tanggal 3 Juli ini untuk bagian tugas awalnya. Tapi karena memang kita nggak seperti ini, jadinya nanti dikumpulin pada saat UAS ya. Oke, selesai. Jadi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Saya lihat ada 13 orang yang sudah menyelesaikan. Berarti 13 orang tersebut atau mungkin ada di luar dari 13 orang tersebut juga bisa bergabung untuk menyelesaikan UAS-nya. Ingat ya, UAS-nya harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan semoga sukses untuk UAS-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.